Pak Doni, kenapa Kabupaten Gorontalo juga belum melakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Forum Demokrasi yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Ini barangkali menarik Pak Hadi, sampaikan oleh rekan saya Yusran Lapananda. Namun saya setuju dengan beliau bahwa ketika kita melihat masalah pertanggungjawaban kepala daerah, kita juga harus merunut sejarah otonomi itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Yusran bahwa dalam Undang-Undang Otonomi 22 tahun 99, di mana kemudian dijabarkan dari lewat PP 108 tahun 99 yang mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah. Nah, yang menarik di PP di situ adalah DPRD bahwa LKPJ, Bupati Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Artinya dalam PP 108 ketika LKPJ Bupati ditolak, maka Bupati kehilangan legitimasi kekuasaan. Itu merupakan semangat dari Undang-Undang Otonomi tahun, kita ingat bahwa itu juga merupakan salah satu produk reformasi selain undang-undang politik pada saat itu, kemudian pembentukan KPK, terakhir undang-undang otonomi pemerintah daerah, undang-undang nomor 22. Kemudian dalam undang-undang nomor 22 itu ada PP yang mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban. Ini adalah cikal awal daripada proses pertanggungjawaban kepala daerah. Pada saat itu, kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh Pak Yusran tadi dipilih oleh DPRD. Karena dipilih oleh DPRD, maka kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Sebagaimana termaktub dalam undang-undang. Sehingga dulu penyampaian LKPJ pertama, kemudian dilakukan penolakan, dilakukan perubahan lagi, begitu dilakukan perubahan, ditolak lagi, maka DPRD mengusulkan ke Depdagri untuk pemecatan. Itu Undang-Undang 22. Kemudian terjadi perubahan atau terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 yang beliau sampaikan. Nah, dalam Undang-Undang 32 ini kemudian terjadi perubahan karakteristik demokrasi. Yang tadinya, kenapa penting ini supaya kita bisa mendalami maksud daripada karakteristik di mana kepala daerah yang tadinya dipilih oleh DPRD berubah menjadi kepala daerah melalui pemilihan atau pilkada langsung. Nah, ini tentunya dalam sisi administrasi pertanggungjawaban kepala daerah mengalami perubahan. Di Undang-Undang 32, sebagaimana disampaikan oleh beliau, ada 3 bentuk pertanggungjawaban kepala daerah. Yang pertama LKPJ, ya, itu disampaikan ke DPRD sebagai lembaga politik. Keluaran daripada LKPJ itu adalah catatan strategis atau rekomendasi terhadap program yang dilaksanakan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra, acuannya rencana kerja pemerintah daerah. Keluarannya dari LKPJ itu adalah catatan-catatan strategis, barangkali kita semua sudah tahu. Yang kedua LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah ke atas, dalam hal ini kabupaten ke provinsi, provinsi ke kemudian provinsi ke pemerintah pusat, Kemendagri, yang merupakan perpanjangan yang di dalamnya memuat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas perbantuan.
keluarannya adalah ketika daerah memiliki kinerja baik, maka pemerintah pusat memberikan reward. Diatur juga bahwa yang memiliki LPPD baik akan diberi reward. Salah satunya adalah para samya purnakarya. Itu reward keluaran dari LPPD. Kemudian yang kedua adalah IPPD, Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keluarannya adalah tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian setelah itu, undang-undang tentang otonomi daerah mengalami perubahan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 ya, tahun 2014. Ya, 2014. Dari undang-undang ini lahirlah sebagaimana yang beliau sampaikan PP nomor 13 tahun 99 tentang sistem pelaporan pertanggungjawaban. Kemudian secara rinci lagi lahirlah Permendagri 18 tahun 2020. Nah, bicara tentang evaluasi, substansinya sama, cuma ada beberapa perubahan. Termasuk IPPD menjadi ringkasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sekarang tadi pertanyaan Pak Hadi, Kabupaten Gorontalo menyampaikan tidak, ya kan? Karena tadi sebagaimana setelah kita browsing di Google hanya Kota Madia. LPPD itu ringkasan penyelenggaraan pemerintahan itu sebenarnya hanya ringkasan dari LPPD, Pak, dengan LKPJ. Hanya ringkasannya saja. Kita lihat bahwa PP-nya ini atau Permendagri-nya keluar tahun 2020. Pak Hadi. Memang pada PP 18 tadi, pasal 22 menyebutkan bahwa ringkasan penyelenggaraan pemerintah itu disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD. Benar, yang disampaikan pada saat 3 bulan setelah paling lama berakhirnya penyelenggaraan pemerintah. Namun ada satu hal yang kemudian menjadi kontradiktif dalam PP ini, ya, itu pasal 21, Pak. Pasal 21 disebutkan bahwa ringkasan penyelenggaraan pemerintah daerah itu salah satunya adalah poin C, bahwa yang disebarkan, yang disampaikan adalah EPPD, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya bahwa setelah dievaluasi LPPD kita oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, itu yang kemudian harus dipublish dalam RPPD. Jujur saja, Pak, 2 tahun sampai hari ini, 2021 dan 2022, evaluasi pemerintah itu sampai hari ini kita tidak pernah dapat. Saya tidak tahu ini kenapa. Kalau ada orang provinsi kan lebih baik. Bahwa LPPD kita ini berupa surat keputusan mengenai LPPD kita dari pemerintah pusat, sampai hari ini kita belum terima. Misalnya 2001, kita belum terima, tapi kita sudah serahkan, karena itu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Coba kalau Anda silakan buka PP nomor 18, pasal 21 kalau tidak salah, bahwa ringkasan penyelenggaraan pemerintah daerah itu memuat poin C, disebutkan bahwa pertama 1 EPPD dan hasil BPKP, opini BPKP. Nah, EPPD ini yang hari ini belum kita terima. EPPD itu evaluasi, hasil evaluasi. Kalau untuk mendownload semua daerah pasti mudah, Pak. Karena apa? Kita bikin LPPD
Karena itu kewajiban. Karena kenapa kewajiban? Tiap tahun, awal tahun selalu dievaluasi oleh pemerintah pusat, oleh Depdagri. Sehingga kita dari Januari itu kita sudah mulai susun indikator-indikator kinerja yang kita capai. Dan itu harus. Kan juga jujur aja itu salah satu indikator daerah untuk mendapat dana DID, dana investasi daerah. Sehingga sama seperti APBD yang tidak boleh terlambat untuk memperoleh dana DID, begitu juga LPPD. Kalau mendodol itu kan mudah menurut saya, tidak susah. Jadi pada dasarnya inilah kemudian sampai hari ini kita pemerintah daerah belum mendownload itu karena kita masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat bahwa setelah dievaluasi kita akan download. Mudah kok. Kita juga ada website Pemda dan sebagainya. Bukan hal yang ini. Mungkin maksudnya di-upload. Di-upload. Ya. Di-upload. Nah, cuma itu disebut itu persoalan. Karena jelas IPP itu jelas bahwa IPPD memuat EPPD. EPPD itu evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan opini tentang penyelenggaraan keuangan daerah. Kalau opini sudah keluar kemarin, kita WTP Pak. Alhamdulillah. Nah, cuma EPPD ini yang sampai hari ini belum kita terima. Baik dalam bentuk SK maupun keputusannya. Jadi RLPPD harus memuat EPPD EPPD. di dalam RLPPD itu. Ya, EPPD itu adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sudah dievaluasi. Barangkali demikian, Pak. Tapi kota kok bisa, Pak? Ya, berarti kota tidak mengikuti ketentuan itu. Seperti itu kan? Kalau kota seharusnya menunggu evaluasi baru di-upload. Tapi apa hanya karena kendala itu publik tidak mendapatkan haknya? Kan bisa saya yang lainnya aja yang dipublis, yang lain kan ya ada hal-hal penting juga yang harus diketahui oleh publik kan? Jadi begini Pak Adi, kalau secara ketiga kebijakan itu kan ada konteksnya dan kontennya. Kalau saat ini informasi yang begitu mudahnya, misalnya orang mau cari kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tahun 2000, kita download saja BPS kita bisa dapat. Cuma ini maksudnya formalitasnya, karena formalitasnya diatur dengan undang-undang, dengan PP, maka acuannya harus PP, begitu Pak. Ya. Jadi kalau informasi itu semua terbuka, setiap orang datang juga tidak ada yang tutup-tutupi sekarang, ya kan? Cuma masalah formalitasnya tadi. ya. Nah, terima kasih Pak. Baik.